Di sini saya akan menjelaskan material teknik kayu. Teknik kayu merujuk pada penggunaan kayu dalam aplikasi teknik dan rekayasa. Kayu sebagai bahan bangunan alami memiliki berbagai sifat mekanik dan estetika yang membuatnya populer dalam berbagai aplikasi. Berikut adalah penjelasan mengenai material teknik kayu. Yang pertama, jenis kayu. Kayu keras diperoleh dari pohon berbunga seperti mahoni dan maple. Biasanya lebih padat dan kuat serta lebih tahan lama dibandingkan kayu lunak. Kayu lunak diperoleh dari pohon konifer atau berdaun jamur seperti pinus, cedar, dan spruce. Umumnya lebih mudah diproses dan lebih ringan daripada kayu keras. Yang kedua, ada sifat kayu. Kekuatan dan kekakuan. Kayu memiliki kekuatan tarik dan tekanan yang baik, tetapi kekuatannya bervariasi tergantung pada jenis dan arah serat kayu. Elastisitas. Kayu memiliki elastisitas yang memungkinkan sedikit deformasi di bawah beban, tetapi kembali ke bentuk semula setelah beban dihapus. Hidroskopisitas. Kayu dapat menyerap dan melepaskan kelembaban dari udara yang dapat mempengaruhi dimensi dan stabilitas strukturnya. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan material teknik karet. Karet adalah bahan yang digunakan dalam berbagai aplikasi teknik industri, terutama karena karet fleksibilitas, elastisitas, dan ketahanan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Nah, di sini terbagi dua jenis karet, yaitu karet alam yang terbuat dari getah pohon karet. Yang kedua ada karet sintetis dihasilkan dari proses kimia seperti polybutadiene, neoprene, dan silikon. Nah, di sini ada sifat-sifat utama karet, yaitu yang pertama, elastis. Kemampuan untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami deformasi. Yang kedua, ketahanan terhadap abrasi. Kemampuan untuk menahan gesekan dan kausan. Yang ketiga, daya tahan terhadap lingkungan. Ketahanan ini terhadap sinar UV, ozon, suhu tinggi atau rendah, dan bahan kimia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan material teknik polimer. Material teknik polimer adalah bahan yang terbuat dari polimer, yaitu molekul besar yang terdiri dari rantai panjang unit-unit kecil yang disebut monomer. Polimer dibagi menjadi dua. Pertama, polimer termoplastik. Polimer ini bisa meleleh ketika dipanaskan dan mengeras kembali saat didinginkan. Kedua, polimer termoset. Polimer ini mengeras dan tidak bisa meleleh kembali setelah proses pemanasan awal. Polimer memiliki berbagai sifat yang dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik, termasuk kekuatan, elastisitas, ketahanan terhadap bahan kimia, dan daya tahan terhadap suhu. Karena sifatnya yang ringan dan kemampuannya untuk dibentuk dalam berbagai bentuk, polimer sering digunakan dalam banyak industri, termasuk otomotif, elektronik, dan medis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang material keramik. Keramik adalah bahan yang keras, rapuh. Bahan ini dibuat dan tahan korosi. Bahan ini dibuat dengan cara membentuk dan membakar. Bahan anorganik, bukan logam, pada suhu tinggi. Contoh bahan anorganik yang digunakan adalah tanah liat. Sifat-sifat keramik. Sifat umum keramik: keras dan rapuh. Keramik sangat keras, tapi juga mudah pecah atau retak jika terkena benturan. Tahan panas. Keramik memiliki titik leleh yang sangat tinggi sehingga sangat baik digunakan dalam kondisi suhu ekstrim. Tahan korupsi. Keramik sangat resisten terhadap berbagai jenis zat kimia dan korosi. Isolator. Keramik tidak menghantarkan listrik maupun panas dengan baik, membuatnya ideal sebagai bahan isolasi. Densitas. Keramik memiliki
densitas yang bervariasi, tergantung pada jenis dan komposisinya. Ini saya akan menjelaskan metal. Apa itu metal? Metal adalah bahan yang umumnya keras, berkilau, dan memiliki kemampuan menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Biasanya metal juga mudah dibentuk dan ditempa. Contoh sifat-sifat metal keras dan kuat. Banyak digunakan dalam konstruksi, berkilau, memiliki permukaan yang mengkilap. Konduktor, dapat mengantarkan listrik dan panas, dapat ditempa, mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk. Contoh metal, besi, emas, perak, aluminium, dan tembaga. Jenis dan contoh penggunaan metal. Besi dan baja digunakan dalam konstruksi bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya karena kekuatannya. Aluminium digunakan dalam industri penerbangan dan otomotif karena ringan dan tahan korosi. Tembaga digunakan dalam kabel listrik dan komponen elektronik karena konduktivitas listrik yang tinggi. Emas dan perak digunakan dalam perhiasan dan perangkat elektronik tertentu karena tahan karat dan memiliki daya hantar listrik yang baik.